A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan belajar ya sama-sama tentang upaya kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh ya. Pribadi-pribadi yang mendatangkan maslahat dan manfaat bagi diri mereka dan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ya menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap ya kita semuanya ya nanti juga akan berkumpul ya dengan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita di surganya Allah. Jangan sampai kemudian ya kita orang tuanya di surga lalu kemudian anak-anak kita ya di nerakanya Allah, atau terbalik ya anak-anak kita di surga ya, kita di neraka. Nah, itu lebih sedih lagi gitu kan. Jadi kita berjuang bagaimana kita dan anak-anak kita kembali bertemu dengan Allah di surga insyaallah. Untuk itu kemudian kita penuhi ya peran kita sebagai orang tua dari dalam mendidik anak-anak kita. Nah, melanjutkan pembahasan kita di dalam program Tarbiyatul Aulad ini ya, di mana kita membahas teori-teori tentang pendidikan anak ya menurut Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan ya. Seorang ulama kelahiran Suriah yang meninggal di Mekah tahun 1987 ya. Di mana beliau menulis buku yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam ya. Di dalam buku beliau ya di pasal ke-7 ya, setelah selesai pembahasan tentang etika sosial ya, maka ada yang disebut dengan tanggung jawab pendidikan seks. Jadi ada pembahasan dalam bukunya ini ya, yaitu tanggung jawab pendidikan seks. Maka ya tentu dalam hal inilah bagaimana kita orang tua memahami tanggung jawab kita untuk memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kita. Maka tema yang kita angkat pada hari ini adalah tanggung jawab pendidikan seks dari orang tua terhadap anak. Kenapa ini ada? Dan ya karena memang di dalam Al-Quran ada itu kan pembahasan tentang itu. Al-Quran yang menyinggung ya adab-adab yang berkaitan dengan masalah hubungan seksual ya, atau interseks ya, berbicara jenis kelamin ya, karena kita kan ada lelaki ada perempuan di dalam rumah kita kan. Kalau bicara jenis kelamin ya dua itu ya, laki dan perempuan. Maka disinilah kemudian ya anak-anak harus paham ya, bahwa ya dalam konteks ya jenis kelamin tadi ya, nah, kita harus paham batasan-batasan yang kemudian ya, telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Nah, terkait dengan pendidikan seks ini ya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran misalnya di dalam surah An-Nur ya, surah An-Nur yang menyebutkan kalimat ya ayyuhallazina amanu ya,
liyasta'zinukum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat min qabli salatil fajr ila akhir ayat ya. Hai orang-orang beriman, hendaklah budak-budak ya. Kalau dulu ada namanya budak ya atau jariah ya. Yang kamu miliki ya, laki-laki dan perempuan itu kan. Dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepadamu 3 kali dalam 1 hari. Ada momen-momen ya di mana orang-orang ya di dalam rumah kita itu kalau mau bertemu dengan kita harus minta izin dulu. Karena di momen-momen itu kita sedang dalam keadaan ya kemungkinan besar ya sedang mengumbar aurat gitu ya. Ya kalau siang ya biasanya gerah ya kalau dulu kan ya, biasanya maka kemudian ya pakai baju ya mini-mini aja ya. Maka kalau ada itu tadi ya sahaya ya atau orang di luar mahram kita lalu kemudian dia ingin ketemu dengan kita maka harus minta izin dulu. Di ayat yang ke-9-nya Allah juga bahkan mempertegas ya adanya pendidikan seks yang harus disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Dalam ayat yang ke-59 surah An-Nur ya surah ke-24 Allah mengatakan wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu kama sta'adzana alladziina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai masa balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Ya, kalau sebelum balik ya nggak ada izin itu kan masuk kamar sesuka hati ketemu kita sesuka hati. Tapi kalau udah balik maka juga ada kewajiban dia ya untuk meminta izin sebelum masuk ketemu dengan kita. Di 3 waktu yang Allah sebutkan tadi. Nah ini menjadi tanda bahwa memang Al-Quran memberikan perhatian kepada masalah pendidikan seks ya, karena memang berbicara hubungan seksual ini gitu kan ya, ini menjadi pintu ya terhadap masalah besar ya di dalam kehidupan manusia. Maka kemudian ini harus dicegah ya, dan mencegahnya adalah dengan pendidikan. Ya, kita tahu ya perzinahan itu kalau sudah kemudian merajalela ya, maka yang muncul adalah kerusakan. Ya, kerusakan secara sosial, ya, kerusakan mental, ya, karena perzinahan itu banyak ya. Kemudian juga kepunuhan bisa terjadi ya karena masalah perzinahan juga ya. Apalagi di tengah ancaman misalnya penyakit-penyakit berbahaya akibat hubungan seksual di luar nikah ya, penyakit HIV, AIDS ya, kemudian juga mungkin penyakit-penyakit kulit ya, penyakit kelamin ya, itu kan ngeri ya. Sekarang yang lagi dikhawatirkan mpox ya, monkeypox ya, atau cacar monyet ya, juga pemicunya masalah hubungan seksual ya, terutama homoseksual ya, itu luar biasa ya, itu kan kerusakan. Dan Islam ya adalah agama preventif ya, yang sifatnya mencegah ya, mencegah kerusakan terjadi, maka dibuat aturan yang ada itu ya, yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran untuk mencegah kerusakan. Riba ya misalnya, Allah haramkan riba supaya kemudian kita tidak mengalami susahnya ya, rusaknya ekonomi. Orang negara kalau udah ekonomi rusak susah ya, chaos. Tahun 98 saya ngerasain bagaimana negara kita lumpuh ya gara-gara persoalan ekonomi. Makanya kemudian ya Allah atur ekonomi, dagang harus begini-begini, kalau utang piutang begini-begini supaya kemudian nggak ada masalah, supaya kita nggak terjerumus masalah. Termasuklah berbicara hubungan seksual tadi. Ketika berbicara ya masalah seksual yang luar biasa ya dahsyat. Akibatnya kalau tidak dicegah maka kemudian Allah memberikan aturan-aturan syariat-syariat ya, termasuklah di sini yaitu berbicara pendidikan seks.
Nah, Syekh Dr. Abdullah Nasiullah mengatakan yang dimaksud dengan pendidikan seks adalah memberikan pengajaran, pengertian dan keterangan yang jelas kepada anak-anak ketika ia sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas ya dan juga pernikahan. Ya, sehingga ketika anak anak kita sudah memasuki usia balik ya, dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya, ia tahu mana yang halal dan mana yang haram dan sudah terbiasa dengan akhlak Islam, maka sikap baiknya ya tidak akan mengumbar hawa nafsunya dan tidak akan bersikap membolehkan segala hal dengan mudah. Kalau dia tahu ya orang tuanya membiasakan itu tadi ya, adab-adab ya di dalam pergaulan, kemudian itu tadi ya ada pendidikan seks ya yang diajarkan kepada mereka, maka mereka tentu ya tidak akan mudah untuk kemudian terjerumus ke dalam misalnya hubungan seks bebas ya. Kenapa? Karena sudah diajarkan, sudah dicegah ya. Adapun pendidikan seks yang harus diperhatikan oleh para pendidik ya, kata saya Dr. Abdullah Nasiullah, memiliki beberapa fase ya. Yang pertama ya usia antara 7 hingga 10 tahun ya. Ini dinamakan juga usia akhir ya atau masa tamyiz ya. Nah, anak diajarkan etika meminta izin untuk masuk ke kamar orang tua ya atau juga kamar orang lain ya. Maksudnya kamar kakaknya gitu ya. Atau kamar tantenya ya, kamar opa, omahnya, nenek kakeknya. Pokoknya kamar orang lain lah. Itu diajarkan ya. Dan juga etika melihat lawan jenis. Ya, dia tahu dia laki-laki, dia tahu dia perempuan, maka di usia 7 sampai 10 kita ajarkan etika untuk meminta izin ya masuk ke kamar selain kamar dia ya. Kamar laki, kamar perempuan itu kan, atau juga kamar adik. Dan juga etika melihat lawan jenis. Kemudian yang kedua adalah usia antara 10, ya tadi kan 7 sampai 10 ya, usia tamyiz. Nah, kemudian adalah usia yang kedua adalah fase usia 10 hingga 14. Ya. 10 hingga 14 ini rentang waktu baliknya lelaki dan perempuan. Ya. Perempuan biasanya 9 sudah 10 ya, 10, 11, 12 sudah umum balik. Laki-laki kadang-kadang ada yang baru balik umur 15. Ya, kalau perempuan lazimnya rata-rata di usia 10 hingga 14. Nah, atau istilahnya ini usia remaja lah ya, SMP remaja. Nah, dalam hal ini kata saya Dr. Abdullah Nasiullah, anak-anak dijauhkan dari segala hal yang mengarah kepada perilaku hubungan seksual. Nah, ya. Kalau tadi kan minta izin atau etika atau adab melihat lawan jenis. Ya. Tapi kalau udah usia rentang 10 sampai 14 ya remaja, usia SMP lah gitu ya. Nah, maka yang sudah diperkenalkan kepada anak-anak untuk kemudian mencegah dirinya tidak terjerumus kepada perbuatan yang mengarah kepada jenis kelamin maksudnya kalau di sini kata saya Dr. Abdullah ya. Artinya anak-anak kemudian sudah harus, kalau tadi sekedar di usia 7 sampai 10 minta izin ya kemudian melihat. Nah, kalau di usia 10 hingga 12 sudah paham. Kamu laki-laki, kamu perempuan, apa yang tidak boleh dibicarakan ya secara vulgar ya adalah bicara kemaluan, kelamin ya. Ya, kamu punya punya aurat ya, punya kemaluan, kamu laki-laki juga punya kemaluan. Ini nggak boleh kemudian sembarangan dibicarakan, tidak boleh sembarangan kemudian dipegang gitu ya. Ya, karena ada di sini anak-anak sekarang kadang-kadang ya kalau saya perhatikan karena ini minimnya pendidikan orang tua ya, pendidikan seks yang benar dari orang tua. Miris juga itu kadang-kadang usia baru usia 7 hingga 10 ini kadang-kadang ngomongnya vulgar gitu ya. Sudah ngomong sudah biasa menyebut kelamin ya. Kelamin lelaki, kelamin perempuan secara vulgar. Ini tidak benar ya.
atau kalau caci maki, kalau marah yang keluar itu. Ini kan simbol aja sebetulnya, karena udah terbiasa dengan hal itu, karena tidak terbiasa dijauhkan, ya tidak dianggap tabu ya. Jadi di usia 10 hingga 14 kalau kata saya Dr. Nafsulan ya, membuat anak ya memahami bahwa itu adalah hal yang tabu ya. Menyebut alat kelamin adalah hal yang tabu, memegang alat kelamin adalah hal yang tabu, tidak sembarangan gitu ya. Yang perempuan tidak boleh ya kemudian membiarkan lawan jenis ya berbicara secara vulgar tentang tentang jenis kelamin ya, di depan dia ya, dia juga sama ya, nggak boleh ngomong porno gitu kan. Nah ini yang harus kemudian dipahami oleh anak. Kemudian di fase ketiga adalah usia antara 14 hingga 16 tahun yang dinamakan juga sebagai usia baligh, dan di dalam hal ini penekanannya adalah tentang etika berhubungan badan ketika sudah siap untuk menikah. Ya. Jadi kalau sudah baligh ya, bolehlah baru kemudian orang tua bicara ya. Bicara bagaimana anak ya kalau sudah nanti mau nikah ya, kamu nanti kan akan nikah nih nak ya, mungkin kalau sekarang udah 16 tahun ya, 5 tahun lagi kan berarti 20 ya, 21 kalau perempuan. Kalau 10 tahun lagi ya laki-laki berarti 26 ya. Kalau udah matang gitu ya, udah siap nikah, maka di usia 16 sudah boleh diajarkan ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas hubungan seksual. Bahwa dia harus paham, nak, kalau kamu ya ya nggak bisa mencegah ya kemaluan kamu dari perempuan yang bukan mahram, itu resikonya besar, kamu bisa menghamili anak orang. Ya boleh diperkenalkan lah ya istilah kehamilan itu apa itu menstruasi ya, bagi laki-laki harus tahu juga ya. Istri kamu nanti ada masa menstruasi itu apa, dikasih tahu, diajarkan. Dan kemudian yang keempat adalah fase setelah baligh ya, yang dinamakan dengan masa muda ya, atau pemuda-pemudi. Di dalam hal ini anak-anak kita diajarkan tentang menjaga kehormatan dan menahan diri ketika ia belum mampu untuk menikah. Ya, nanti di usia tadi ya, usia baligh kasih gambaran ya tentang bagaimana ya, bahwa dia nanti akan menikah ya, nanti mungkin dia punya anak, dia punya istri, punya anak gitu kan. Nanti dia akan merasakan ya bagaimana ya, bergaul dengan lawan jenis ya di rumah, dikasih tahu. Nah, nanti kemudian setelah dia dewasa ya, mungkin lagi masa kuliah ya, lagi masa sedang mencari kerja. Nah ini kemudian diajarkan kepada mereka ya, kekuatan kemampuan untuk menahan diri dari perzinahan ya. Dan terakhir adalah saya Dr. Abdullah Nafsulan mengatakan, apakah boleh ya berbicara secara eksplisit kepada anak-anak tentang seks ya ketika masih di usia akhir kanak-kanak. Nah, ini juga menjadi pembahasan utama ya di dalam pendidikan seks. Jadi 5 hal ini ya yang kemudian akan dibahas oleh Syekh Dr. Abdullah Nafsulan di dalam buku beliau. Nah tentu ya dalam hal ini ya, yang sebelum kita bicara panjang lebar ya tentang apa saja ya komponen-komponen hal-hal yang penting kita sampaikan kepada anak-anak di dalam pendidikan seksual atau ya, pendidikan seksual menurut Islam gitu, maka yang paling penting adalah pemahaman kita ya tentang pentingnya ya untuk mengajarkan pendidikan seks kepada anak-anak kita. Ya, tentu kita harus paham dulu yang dimaksud pendidikan seks itu bukan artian mengajarkan hal-hal ya yang dilarang agama gitu kan. Ada orang tua yang nggak ngerti gitu kan ya, dipikirnya pendidikan seksual itu ya ngajarin anak ya cara ngesek, itu nggak benar ya. Justru kita mencegah anak-anak kemudian agar bisa memahami ya fungsi alat reproduksi mereka dengan baik dan benar. Ya,
dari mulai mereka kecil sampai mereka nanti siap menikah. Ya, bahwa mereka laki-laki punya kemaluan, perempuan juga punya kemaluan. Ya, mereka harus paham fungsinya apa resikonya gitu kan. Kalau tidak dijaga itu, nah itu mereka harus paham. Inilah semua pendidikan seksual. Dan orang tua ya tidak boleh kemudian memandang hal itu tabu tapi tidak pada tempatnya. Kalau memandang tabu pada tempatnya nggak ada masalah, bagus ya kayak tadi misalnya. Ya nggak boleh lah ya di depan anak-anak ya kita ngomongin masalah hubungan seksual. Ya. Itu di depan anak-anak yang masih kecil gitu kan. Tapi kalau di depan anak-anak yang sudah sudah balik, ini nggak ada masalah, kita yang ngomong aja. Ya, kamu tuh nanti kan akan punya istri kamu itu ya harus ngerti gitu kan. Ya, cara ya memuaskan hasrat seksual. Ya, kamu harus tahu ada berhubungan seksual. Itu kan jelas ya. Nah, ini orang tua nggak boleh merasa tabu ya. Sehingga anaknya jadi nggak tahu bagaimana ya, melakukan ya kewajibannya sebagai suami ya kepada istrinya secara seksual. Khawatirnya itu tadi ketika dia tidak paham ya, dia ketemu sama orang ngajarinnya salah, jadinya bahaya ya. Udah jelas ya hubungan seksual melalui anus diharamkan, dia nggak tahu tuh karena orang tua yang nggak pernah ngomong gitu ya. Nggak boleh hubungan seksual melalui anus ya, istilahnya anal seks itu nggak boleh kepada istri kamu. Dia nggak tahu tuh. Ya, kemudian nikah dilakuin ke istrinya, bahaya itu kan. Ya ini yang gini. Jadi harus diajarkan hal. Jadi ada hal-hal yang diharamkan ya, di dalam syariat yang kemudian harus diketahui anak-anak ya berbicara atau berkaitan dengan masalah seksualitas. Ya, ini orang tua harus paham dulu ya, sehingga kemudian anak-anak kita ya tidak buta, tidak jahil ya tentang dari pengetahuan ini. Dan insya Allah ya pengetahuan itu akan membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab ya, untuk menjaga alat reproduksi seksual mereka ya, yang perempuan, yang laki-laki. Dari kecil sudah kita ajarkan ya. Tidak boleh sembarangan ya menyebut, tidak boleh sembarangan memegang ya, tidak boleh kemudian sembarangan melihat begitu kan. Sehingga insya Allah ya kalau itu diajarkan kepada anak kita, yang paling penting sebetulnya anak-anak tidak terjerumus kepada perzinahan atau tidak terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan berkaitan dengan hubungan seksual ya dengan istri gitu kan. Misalnya ya anak nggak tahu ya istri lagi haid nggak boleh digauli, ya, itu juga tidak benar. Ya. Ya, bahwa Allah mengatakan ya di dalam Al-Quran ya, perempuan yang sedang haid tidak boleh disetubuhi ya, tidak boleh disebadani gitu. Ya, anak harus paham juga. Ya, kalau sampai anak kemudian melakukan pelanggaran itu karena orang tua yang tidak paham, tidak mengajarkan, ya ini nanti kita di akhirat ditanya nih. Ya anak kamu ya begini diajarin nggak dulu? Wah enggak ya Allah. Nah, ini bahaya. Jadi sebelum itu terjadi, sebelum itu kemudian menimbulkan masalah ya, bagi kita nanti di akhirat, maka kita pahami ya ini sebagai sebuah tanggung jawab. Guru juga sama ya. Pendidikan seksual juga penting kita ajarkan. Ya, ini terutama kalau berbicara guru ya sahabat Edream, penting untuk mengajarkan pendidikan seks sejak dini agar anak-anak ini kemudian satu ya tidak terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan. Yang kedua yang paling penting adalah mencegah mereka dari tindakan atau penyelewengan ya atau kekerasan seksual. Nah, ini penting nih bagi guru ya untuk paham. Jangan sampai kemudian anak-anak murid kita menjadi korban dari pelecehan ya, atau penyimpangan atau kekerasan seksual ya. Nah, ini guru harus ngerti. Kadang-kadang kan anak-anak ini kadang nggak ngerti gitu kan ya. Lalu kemudian dia diperdaya oleh orang dewasa, maka dia melakukan hal yang kemudian merusak masa depan mereka dari tindakan pelecehan seksual.
Nah, ini anak-anak ya harus diajarkan ya, oleh gurunya. Nah, makanya kemudian harusnya kita punya kurikulum tuh ya, kurikulum pendidikan seks. Nah, sayangnya Indonesia belum punya. Ya. Di Indonesia ini masih hal yang masih samar-samar gitu ya. Ada pendidikan seks tapi masuknya ke pendidikan PJOK ya, pendidikan jasmani dan olahraga itu kan. Tidak dimasukkan ke dalam pendidikan agama Islam. Ini di PAI juga nggak ada secara detail. Di PJOK juga lebih kepada alat reproduksi, ya tidak membahas tentang adab dan etika, lebih masalah pada kesehatannya gitu. Di PAI tidak ada penjelasan kecuali bicaranya haram gitu kan. Nah ini kemudian menjadi penyebab anak-anak kita tidak mendapatkan informasi secara utuh di sekolah. Padahal sebetulnya negara mengeluarkan itu undang-undang TPKS ya, tindakan pencegahan dan penanganan TPPKS ya, kekerasan seksual di sekolah ada itu ya. Tapi kemudian kurikulumnya nggak dibuat. Nah ini belum sinkron ya. Harusnya kalau undang-undang TPKS itu ada, maka sekolah harus punya kurikulum tentang pendidikan seks ya. Kalau saya lebih menyarankan ini dimasukkan ke pelajaran PAI kan, atau dibuat pelajaran khusus lah gitu ya. Tapi ya lebih kepada mengadopsi aturan agama sebetulnya ya, bukan sekedar berbicara masalah kesehatan, apalagi sekarang yang jadi ramai itu ya, memfasilitasi alat kontrasepsi ya kepada anak-anak sekolah. Ini nggak benar gitu kan. Justru yang harus kita ajarkan adalah edukasi pendidikan seks yang benar ya, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan kelamin mereka di hadapan Allah. Begitulah ya kurang lebih. Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh para guru ya. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.